keluarga saja saya lucu. Kayak Mas Yudit, bikin tanda salib, mau ngapa-ngapain tanda salib. Nama saya Dodit Mulyanto. Mulyanto itu nama keluarga dari kakek, bapak saya Mulyanto. Saya berencana anak saya pasti juga Mulyanto. Nah, saya ini keturunan Jawa asli, tapi keluarga saya menganut budaya Eropa ketat. Ya. Saya setiap makan table manner, garpu, pisau, nggak boleh saya makan selada sama sup dicampur, nggak matching, nggak boleh. Sup itu untuk dengan pembuka, jadi saya tahu. Beda sama pulupan sama sayur, nggak boleh. Di Eropa. Di Eropa itu semuanya alat masak menggunakan stainless steel. Di Indonesia aluminium. Keluarga kami tidak menggunakan itu. Keluarga kami menggunakan gerabah. Penampung air, kalau di sini modern ya galon, tempatan gentong, teko, kendi, dan lain sebagainya. Itu hanya mengangkat kearifan lokal, bukan karena keluarga saya tidak dapat beli dan norak desa, tidak. Kemudian public speaking seperti ini menghadapi orang banyak, saya sangat pede. Soalnya saya diajari dari kecil, ya nggak boleh malu. Sebelum ada PAUD, playgroup saya udah sekolah. Sekolah sebelum PAUD saya sudah ada di desa saya, kota saya, keluarga Eropa, dan saya kaya. Saya sangat kaya. Jadi saya mau bersosialisasi seperti ini, maaf ya. Sebelumnya saya maaf. Saya hanya memanusiakan manusia saja, bukan karena saya tidak punya teman, tidak. Keluarga saya itu sangat kaya. Dulu saya itu saking kayanya, pelayan banyak, saya jadi malas. Jalan saya naik kursi roda, dorong saya kemana-mana naik kursi roda. Saya selalu merem. Kenapa? Saya bayar orang untuk membuat saya berkedip. Tolong buka mata saya. Sudah tutup. Buka, tutup. Bayar saya. Saya tidak boleh jalan ke sana kemari tanpa pengamanan, bodyguard nggak boleh. Menghirup udara saja saya harus udara yang murni, pakai oksigen. Oksigen murni, tabung, kursi roda, oksigen, pelan-pelan, belok, lurus. Saya tidak diperkenalkan untuk ke mall nonton film, nggak boleh. Saya bayar orang untuk nonton. Saya berikan tiket, saya bayari, pulang saya suruh cerita gimana tadi. Begini, bos, bagus. Ya terus, oh ceritanya begini dan tamat, bagus. Besok kamu nonton lagi. Saya nggak pernah nonton sendirian. Buat saya itu kurang terhormat. Nah, kembali lagi keluarga Eropa. Resital biola, piano, baca novel itu udah makanan saya dari kecil. Kalau anak-anak sekarang lesnya les musik, les harpa, piano, biola, saya nggak boleh lagi. Bahkan ngajar nggak boleh. Saya disuruh sekarang sama mama saya itu les ngarit. Biar budaya lokal itu nggak hilang. Ngarit, ya, angon, macel, saya nggak diperbolehkan biola. Dan dari cerita saya tadi kan sudah ketahuan saya keluarga kaya. Kelahiran saya pun spesial, ya. Anak-anak biasa, saya yakin semua dari Anda begitu. Anak-anak biasa, lahirnya itu dengan air ketuban. Ya, air. Saya dengan cairan emas. Ternyata ibu saya mentret. Gitu. Kelahiran saya spesial, cairannya saja masuk. Waktu balita, mama saya, ibu saya menidurkan saya itu beda dengan nyanyian-nyanyian orang pada umumnya. Nyanyian pada umumnya, tak lelo menengo anakku cak bagus. Saya jerit dengan lagu itu nggak mau lah. Saya tambah nangis kenceng. Terus lagu pada umumnya lagi,
Nina Bobo, oh Nina Bobo. Mama, nama saya bukan Nina, saya nggak mau. Saya malah itu lagu orang kebanyakan nggak mau. Saya minimal itu Twinkle Twinkle Little Star. Jadi gini, aja. Loh, ini kita dulu Twinkle Twinkle Little Star. Mama saya kalau saya masih ingat hanya gini, Twinkle Twinkle Little Star, penek no bimbing, lunyu lunyu penek no, lunyu sobek Twinkle Twinkle Little Star, penek no bimbing. Begitu, saya tidur. Beda ya, pengalaman kita ternyata berbeda. Nah, saya itu heran, hidup di Indonesia, saya turun Jawa, tapi saya lama tinggal di Jakarta, gaul dengan anak-anak Jakarta, saya juga dugem, itu saya sering, karena kemudian saya tinggal di Surabaya, teman-teman saya itu nusul saya ke Surabaya, mau ketemu, bahasa Jakarta saya sudah hilang, sekarang saya pakai bahasa yang begini, saya ditanya, saya pulang dugem jam 4 saya pulang naik mobil kan, ditanya temen-temen gue kan Jakarta, kosan lo, sorry, apartemen lo di mana? Itu lurus turunin gue di enggok-enggokan ya. Saya bilang gitu. Enggok-enggokan yang mana bro? Turun, belok, ada udun-udunan. Nah turunin gue di udun-udunan. Sebelum di udun-udunan itu belok kan, lewat pemandangan gitu, saya ngomong ke teman-teman saya, di sini bagus bro pemandangannya kalau bengi, malam hari bagus. Nah itu sekelumit kisah saya tentang hidup dengan teman-teman saya dari Jakarta. Nah kemudian tahun 2000 kemarin, saya itu heran di Indonesia itu ya. Pemuda-pemudanya itu loh naik motor gerang banter dibayar-bayar ya bahasanya. Nah itu saya berpikir orang-orang itu pasti sering kerja di laundry, meresi jemuran gitu. Dan saya heran sering kan, tapi saya belajar dengan orang-orang di Indonesia. Orang-orang Indonesia itu saya banyak mode pakaiannya itu mencerminkan kepribadian mereka. Yang pertama itu pakaian gaya hidup sehat. Jadi celananya itu sekian, celana gaya hidup sehat, mau menunjukkan kalau tubuhnya itu sehat. Tapi ada orang yang belum sehat tapi celananya begini, bentol-bentol kelihatan, belum sehat gitu. Padahal itu ditujukan untuk celana gaya hidup sehat. Kemudian celana gaya hidup pintar. Saya yakin yang memakai celana itu harusnya berpendidikan dan tidak buta huruf. Celananya celana pensil, dari atas ke bawah mepet, kayak pensil. Harusnya mereka pintar, ya budayanya tinggi. Yang ketiga itu pakaian penyayang binatang, terutama yang pakai berhati lembut gadis-gadis. Jadi bajunya itu sekian dan kember-kember kayak kelawar, itu penyayang binatang. Nah, kembali lagi ke keluarga Eropa saya itu merasa orang-orang di Indonesia warung-warung itu alay. Jadi kalau saya makan ya pakai mayonaise gitu, orang-orang di sini makannya pakai petis. Jawabannya mayonaise. Kemudian lagi makanan di sini ikut-ikutan alay, nggak hanya ABG, makanan aja ikut alay. Saya kebiasaan pagi kan nggak sempat, kalau table manner kan lama harus pakai sendok, garpu, pisau, wine gitu kan, minumnya wine, baju putih muntah saya. Wine lama, yang praktis. Kemudian ditemukan sandwich, saya makan pakai sandwich, roti tawar dilapisi selada, tomat, kemudian daging dijepit, saya makan, itu lebih praktis. Nah, di sini juga ikut-ikutan alay, sandwichnya itu tahu isi, tahu dibelah, dikasih itu goreng. Nah itu rumangsanya sandwich, itu alay menurut saya di Indonesia.
Nah kalau saya ini sebenarnya tidak lucu, tapi saya belajar untuk melucu. Saya itu melihat sebelum kesini saya ini menggali fosil rekamannya Prambors DKI zaman itu ya, Dono, Asino, Indro. Saya salut dengan guyon mereka yang pokajan. Nah dari situ yang saya ambil itu mereka menceritakan tentang hukum. Hukum itu menurut mereka singkatannya H harus, U utamakan, K kepentingan UN umum, harus utamakan kepentingan umum. Nah pas itu tepuk tangan, yang saya heran di sini nggak ada yang tepuk tangan. Ini kemudian saya semakin rendah atau bagaimana? Nggak ada yang tepuk tangan dong, hukum. Nah ini aplikasinya begini. Saya lihat berita anak menteri kuliah di London nabrak orang, kemudian itu sial menurut saya. Udah pulang pagi-pagi nabrak orang, itu sial, dia nggak pengen sebenarnya. Tapi yang keterlaluan itu dokternya, dokter spesialis, setelah nabrak orang belum bisa bertahan karena gangguan psikologis, padahal berdek nabrak uang mati. Nah terus gangguan pencernaan, padahal mentret. Setelah nabrak dia belum makan sampai subuh, diwawancarai gangguan pencernaan dan psikologis, berdek dan mentret. Dia itu sebenarnya begitu anak menteri itu. Iya saya yakin. Kemudian itu sudah. Yang terakhir itu sekian dari saya. Terima kasih.